Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Tanggal 6 Desember 2017 itu, keluarga dari Dewi Puspa Sitanggang tampak sibuk mempersiapkan penyambutan kedatangan adik mereka dari Malaysia. Namun sayangnya, kepulangan sang adik dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dan yang lebih membuat mereka sedih, ternyata kepergian adik mereka sudah terjadi 2 bulan yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi kepada adik mereka dan kenapa bisa begitu lama sang adik dipulangkan dari Malaysia? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Adik dari Dewi Puspa tersebut adalah bernama Rosmaria Sitanggang atau kadang dipanggil Romsari atau Sari. Sari adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara, lahir pada tanggal 8 Januari 1995 di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih dan perilakunya lemah lembut. Banyak pria yang suka kepadanya. Namun sayang, kisah hidupnya tidak selemah lembut pribadinya. Sejak kecil, Sari ini sudah ditinggal oleh sang ibu untuk selamanya. Dan ketika dirinya menginjak bangku kelas 2 SMA, sang ayah juga pergi untuk selamanya. Maka dari itu sejak lulus SMA, Sari lebih memilih untuk bekerja. Dan akhirnya pada tahun 2015, Sari mendapat tawaran untuk bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja wanita. Mendengar tawaran ini, Sari yang memang sudah ingin bekerja demi bisa hidup mandiri pun sangat tertarik untuk mengikutinya. Dan bersama seorang temannya yang bernama Santi Siombing, akhirnya Sari berangkat juga di Malaysia. Di Malaysia, Sari memiliki 2 orang saudara yang sudah bekerja di sana, jadi dirinya merasa lebih aman kalau berjuang di negeri orang nanti. Apalagi berangkatnya sama temen juga, jadi pasti aman lah. Padahal ya sobat, ternyata Sari dan Santi ini berangkat menjadi tenaga kerja di Malaysia tidak melalui jalur yang semestinya. Mereka berangkat melalui jalur ilegal, sehingga data mereka tidak dapat terdaftar sebagai pekerja di Malaysia nanti. Sari sama sekali tidak tahu bahwa nantinya hal ini akan menjadi sebuah masalah besar dalam hidupnya. Awal Sari berada di Malaysia, dirinya bekerja menjadi ART di sebuah rumah di sana. Sebelum bekerja di rumah tersebut, Sari sudah mengajukan beberapa persyaratan kepada sang majikan termasuk gaji di dalamnya dan sudah disetujui oleh sang majikan. Namun seiring berjalannya waktu, Sari merasakan jika sang majikan tidak lagi menepati janji-janji sesuai dalam kesepakatan di awal. Gaji tidak mencukupi serta beberapa aturan lain yang dirasa membuat Sari tidak bebas dan juga tidak nyaman. Dalam situasi yang tidak nyaman itu, Sari yang sebenarnya memang pekerja keras mampu bertahan hingga 2 tahun. Namun akhirnya harus jebol juga pertahanannya itu. Dirinya memutuskan ingin kembali saja ke tanah air. Dia sudah sangat rindu kepada keluarga dan juga kampung halamannya. Begitu melihat saldo tabungan di bank, Sari hanya bisa merasakan sedih getir karena hasilnya bekerja selama 2 tahun ternyata tidak cukup bersisa untuk membeli sebuah tiket pulang ke tanah air. Tapi Sari juga tidak ingin merepotkan saudaranya yang bekerja di sana ataupun merepotkan teman-temannya dengan meminjam uang. Sari pun kemudian mulai bangkit lagi semangatnya untuk mencari pekerjaan baru. Tidak lelah dia mencari informasi ke sana kemari mengenai lowongan pekerjaan di mana posisinya sebagai TKI ilegal saat itu membuatnya cukup sulit mencari pekerjaan yang bagus ya sobat. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang teman yang menyarankannya untuk pergi menemui seseorang yang juga merupakan warga negara Indonesia asal Palembang namun sudah cukup lama berada di Malaysia. Orang tersebut bernama Ermiadi atau ada yang menyebutnya Chin Leo atau Leo. Diberikanlah nomor handphone Ermiadi kepada Sari. Sari diminta untuk langsung menghubungi Ermiadi sendiri. Sebelumnya Sari sama sekali belum pernah mendengar nama Ermiadi ataupun Chin Leo. Begitu juga dengan Ermiadi, belum pernah kenal dengan Sari sebelumnya. Bahkan jika dilihat dari Facebooknya, Ermiadi ini tampaknya sudah memiliki seorang istri. Dengan semangat membara berharap mendapatkan pekerjaan, Sari kemudian menghubungi nomor Ermiadi si pemuda asal Palembang itu. Dari sana terjadilah percakapan antara Sari dan Ermiadi.
Ternyata pemuda tersebut adalah seorang pekerja kedai di sebuah ruko yang berada di Jalan Maxwell, Pekan Rawang, Selangor, Malaysia. Namun saat itu kedainya dalam kondisi tutup karena ketahuan oleh kepolisian setempat jika dalam kafe tersebut digunakan sebagai sarana judai dan judol. Dan Ermiadi bekerja di sana sebagai tenaga admin serta juga menjadi orang kepercayaan dari pemilik kedai. Oleh karena itu, walaupun kedainya sudah tutup, tapi Ermiadi diberikan sebuah kamar di dalam kedai tersebut. Dan dia tinggal di dalam kamar itu sendirian tanpa istri ataupun pacar ya sobat. Mendapat chat permintaan bantuan lowongan pekerjaan dari seorang gadis cantik yang nampak polos itu pun membuat Ermiadi bersemangat membantu. Dirinya meminta kepada Sari untuk datang ke ruko kedai tempatnya bekerja, dijanjikan akan diberi pekerjaan sebagai pekerja di kafe jika nanti dibuka lagi. Si cantik Sari pun dengan semangat menggebu mendatangi ruko di Jalan Maxwell tersebut. Di sana dia berjumpa dengan Ermiadi atau Leo kalau panggilan sok kerennya nih. Ermiadi kemudian mempersilahkan tamu cantiknya itu masuk ke dalam ruko dan mereka mulai berbincang di sana. Sari menyampaikan bahwa sebenarnya dia ingin kembali ke Indonesia saja, namun ternyata uangnya kurang jadi dia harus kembali bekerja dulu. Ermiadi juga kembali menjanjikan akan membantunya. Dia berkata bahwa kafe atau kedai ini sebentar lagi akan dibuka kembali dan Sari bisa langsung bekerja di sini nantinya. Mendengar janji tersebut, hati Sari berbunga-bunga. Dirinya yakin bisa mendapatkan uang lagi nanti dan berharap semoga saja tidak lagi kena janji manis seperti janji manis majikan sebelumnya. Untuk sementara, Sari disuruh Ermiadi untuk bermalam saja di ruko itu. Sari tidak perlu khawatir karena di dalam ruko bukan hanya Ermiadi saja yang ada di sana, namun ada juga manajer kedai yang juga diberi kamar oleh sang pemilik di dalam ruko itu. Jadi suasana cukup ramai lah, cukup aman untuk bermalam di sana sampai nanti ada kabar mengenai tanggal pasti pembukaan kafe atau kedai atau ada kabar mengenai lowongan lain dari teman-teman Ermiadi. Begitu kata Ermiadi. Sari kemudian setuju untuk sementara bermalam di ruko itu karena mungkin dia percaya kepada saudara setanah airnya itu ya sobat. Gak mungkin lah ngapa-ngapain di negeri orang. Sampai di malam harinya Ermiadi kedatangan seorang rekan di kamarnya. Akhirnya mereka bertiga yaitu Ermiadi, Sari serta teman Ermiadi menikmati makan malam bersama di kamar. Dan setelah selesai makan malam sang teman pun pulang meninggalkan Ermiadi dan Sari di kamar itu. Malam pertama di tempat Ermiadi berhasil dengan selamat dilalui oleh Sari. Namun perlahan muncul rasa ragu di dalam benaknya. Benar gak sih kafe ini mau buka lagi? Benar gak sih Ermiadi si teman baru ini mau cariin kerjaan? Apa mending aku pulang aja ya biar bisa ngerayain Natal sama tahun baru di rumah. Tapi ongkosnya nanti bisa dicari di luar. Yang penting aku harus keluar dulu dari sini. Perasaanku gak enak. Pagi harinya di tanggal 13 Oktober 2017, Sari berbicara dengan Ermiadi. Dia memutuskan untuk membatalkan penawaran dari pemuda itu kemarin dan dia ingin pergi dari ruko pagi itu juga. Melihat sang gadis cantik di depan matanya berkata ingin keluar dari tempatnya, Ermiadi menjadi kecewa. Dia ingin agar Sari berada lebih lama bersamanya. Timbullah percekcokan di antara mereka berdua kemudian. Dan Sari pergi keluar kamar Ermiadi dengan cepat berusaha kabur dari sana. Namun belum sempat sampai di pintu keluar, Ermiadi berhasil menyusul Sari dengan cepat sembari membawa kabel di tangannya. Dia raih tubuh Sari, dia kalungkan kabel ke leher Sari yang ditekannya dengan kuat. Sari yang terkejut terus mencoba meronta melepaskan diri dari serangan pria itu. Terus meronta sekuat tenaga sampai akhirnya Sari kehabisan tenaga dan kemudian menjadi tidak sadarkan diri. Setelah Sari tidak sadarkan diri, Ermiadi membopong tubuh kecil itu ke dalam kamarnya. Saat itu memang masih sangat pagi, sekitar pukul 6:30. Belum ada tanda kehidupan dari kamar lain. Tidak ada yang melihat aksi Ermiadi. Hanya sebuah lensa kecil dari sebuah CCTV yang merekam setiap detik kejadian di pagi itu. Di dalam kamar, Ermiadi kemudian melampiaskan hasratnya kepada Sari. Tidak hanya memperkaos sobat, Ermiadi juga melakukan beberapa serangan ke tubuh gadis itu. Sampai keluar cairan merah dari tubuh Sari membasahi lantai kamar. Dan seluruh kejadian tidak pantas tersebut Ermiadi rekam di dalam handphonenya. Benar-benar sakit kayaknya ini.
Akhirnya setelah selesai dan Sari sudah tidak bernafas lagi, dia kemudian memasukkan tubuh Sari ke dalam koper miliknya sembari berpikir bagaimana nanti menghilangkan barang bukti. Ceceran cairan merah di lantai pun kemudian dia bersihkan semaksimal mungkin. Koper dia sembunyikan sementara di dalam kamarnya. Setelah itu Ermiadi pun kembali lagi menjalankan aktivitasnya seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. 2 hari berselang, tetangga kamar Ermiadi yang adalah manajer kedai mulai mencium bau kurang sedap dari arah kamar pria itu. Sang manajer pun kemudian menanyai Ermiadi dan dijawab oleh pria itu bahwa bau tersebut berasal dari tikus yang mungkin metong di atas kamarnya. Merasa sedikit panik karena bau tubuh tidak bernyawa Sari sudah mulai merebak keluar, Ermiadi pun hari itu keluar sebentar meninggalkan kamarnya. Sementara Ermiadi pergi, sang manajer mencoba masuk ke kamar anak buahnya itu dan dia merasakan bahwa baunya semakin kuat. Dirinya yakin betul bahwa bau tersebut berasal dari dalam kamar Ermiadi. Dan dia lihat di lantai kamar tampak ada bekas seperti ceceran cairan merah. Semakin curigalah dia. Akhirnya sang manajer memanggil petugas kepolisian untuk datang memeriksa. Tidak lama kemudian di hari itu juga, yaitu tanggal 15 Oktober 2017, Kesatuan Polis Diraja Malaysia daerah Gombak Bukit Idaman Selangor Malaysia datang memeriksa kamar Ermiadi. Tampaknya saat itu si pemilik kamar sedang tidak ada di tempat. Polisi memeriksa seluruh penjuru kamar mencari sumber bau tersebut dan akhirnya mereka menemukan sebuah koper di dalam kamar. Setelah dibuka, mereka melihat tubuh seorang gadis yang tampaknya sudah mulai berubah warna kulitnya di dalam koper tersebut. Segera saja mereka mengamankan lokasi dan membawa tubuh sang gadis ke Rumah Sakit Sungai Buloh Malaysia untuk dilakukan otopsi. Polisi kemudian mengecek CCTV ruko dan didapatkan sebuah adegan pada tanggal 13 Oktober pagi di mana Sari diserang oleh seorang pemuda. Tampak Sari atau sang wanita mencoba melawan namun akhirnya tidak sadarkan diri. Kemudian sang wanita dipopong oleh pemuda tersebut masuk ke dalam kamar. Fokus pencarian mereka pun akhirnya tertuju kepada si pemilik kamar, yaitu Ermiadi alias Chin Leo, pemuda asal Palembang yang sudah cukup lama menjadi tenaga kerja di Malaysia. Pada tanggal 17 Oktober 2017, Ermiadi berhasil ditangkap dan setelah handphonenya diperiksa oleh polisi, dia tidak bisa mengelak lagi karena di dalam handphone tersebut terdapat rekaman adegan penyerangan kepada si wanita. Ermiadi pun kemudian dibawa ke meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cukup panjang persidangan yang dilalui oleh Ermiadi, di mana awalnya Ermiadi dijatuhi hukmat oleh pengadilan Malaysia di tahun 2019, namun akhirnya karena banding, hukumannya menjadi lebih ringan, yaitu 35 tahun penjara ditambah 12 kali sebatan rotan di tubuhnya. Mantep banget ya Malaysia ini. Dari peristiwa perginya Sari itu ada sebuah kisah kemanusiaan yang sangat menyentuh hati dan cukup ramai menjadi perbincangan di Facebook kala itu. Di mana setelah tubuh Sari diotopsi di rumah sakit, pihak rumah sakit menemui jalan buntu mengetahui identitas pastinya karena dia bukanlah tenaga legal. Kemudian tidak ditemukan identitasnya dan tidak ada laporan kehilangan dari Indonesia ataupun Malaysia. Satu hal yang mereka tahu pasti dari tes DNA adalah bahwa tubuh tersebut adalah asli dari Sidikalang, Sumatera Utara. Kesulitan inilah yang akhirnya membuat tubuh Sari lama disimpan di rumah sakit. Hingga akhirnya pada hari ke-45 berita mengenai Sari ini sampai juga di telinga seorang pemuda baik hati bernama Morentino Haryanja. Dia adalah pemuda asli Sumatera Utara juga yang sudah lama bekerja di Malaysia. Dia mendengar dari seorang teman bahwa ada tubuh tidak bernyawa warga Indonesia yang sudah hampir 2 bulan ini tidak bisa dipulangkan karena tidak ada dana dan tidak diketahui keluarganya di mana. Karena hatinya terpanggil dan ingat akan pesan sang ayah untuk selalu berbuat baik kapanpun dan dimanapun, Morentino akhirnya mendatangi rumah sakit meminta data Sari, kemudian dia sebarkan informasi tersebut melalui akun Facebooknya. Dia pun berhasil bertemu juga dengan saudara dari Sari yang juga bekerja di sana. Setelah melakukan perbincangan sesaat, Morentino paham bahwa keluarga Sari tidak bisa memulangkannya karena terkendala biaya yang sangat besar karena statusnya yang ilegal. Saat itu sekitar 5.000 ringgit Malaysia atau jika dalam kurs sekarang adalah sekitar 18 juta rupiah.
Morentino kemudian melakukan penggalangan dana melalui medsosnya dan Masya Allah sobat, akhirnya dana bisa terkumpul juga dari netizen Indonesia dan Malaysia. Masya Allah. Akhirnya Sari pun bisa kembali dipulangkan ke kampung halamannya sesuai keinginan terakhirnya ya, pada tanggal 6 Desember 2017, diikuti dengan dua saudaranya yang bekerja di sana dan juga si pemuda berhati mulia Morentino. Mereka turut mengantar Sari sampai ke desa Silemboyah, kecamatan Simpat Nempuh, Hulu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, di mana semua kerabat sudah menyiapkan upacara penyambutan sekaligus pembaringan terakhir untuk saudara tercinta mereka, si kembang desa Rosmaria Sitanggang. Kita doakan bersama ya sobat, semoga semua kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan juga. Begitupun sebaliknya, semoga pelaku kejahatan akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal ya sobat. 7 tahun sudah berlalu, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan keikhlasan melepaskan si gadis cantik Rosmaria. Bagaimana sobat mengenai kasus ini? Adakah yang mengikuti kasus ini di tahun 2017 lalu? Yang membuat Mbak Tiwul terkesan itu adalah penegakan hukum di Malaysia ya sobat. Mantul hukumannya. Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan boleh di skip saja sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.